Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki yang tak terhitung. Ku renungkan betapa besar kasih-Nya pun tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan melanjutkan tentang tema berikutnya, yaitu bagaimana meraih keajaiban. Di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana caranya bersyukur dalam hidup. Jadi bersyukur ini bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah wa syukurillah dan lain sebagainya, tapi kita juga harus bersyukur dengan secara detail, dengan cara yang berkelanjutan. Nah, kemarin ada program 28 hari untuk meraih keajaiban, yaitu melalui jurnal syukur. Nah, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi saya menyarankan untuk membuat tulisan di buku, ya. Lalu buku itu harus kita bawa kemana-mana. Nah, itu bisa kita tulis. Yang pertama, karunia apa yang pernah kita dapatkan, tuliskan 10 saja yang menurut Anda karunia ini sangat berharga dalam hidup. Setelah 10 baru ada yang namanya berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin berjasa dalam hidup Anda. Itu udah tulis juga. Dan seterusnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bersyukur secara tindakan. Kalau sebelumnya kita kan bersyukur secara pikiran, ucapan, dan perasaan. Jadi itu harus dikolaborasikan. Jadi kita mengucapkan syukur karena kita punya karunia ini, sambil pikiran kita membayangkan karunia tersebut dan hati kita terus merasakan perasaan syukur. Jadi dimunculkan perasaan syukurnya. Itu terjadi kolaborasi antara pikiran, ucapan, dan hati. Itu kita lakukan selama 28 hari berturut-turut. Dan nanti pasti akan berefek pada kehidupan kita. Mungkin tadinya kita suka marah-marah dengan saudara kita, ya. Tapi karena kita menuliskan terima kasih kepada saudaraku, misalnya siapa, kakakku, ya. Lalu kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat untuk kita. Nah, dengan sendirinya ketika kita punya masalah atau yang terjadi perbedaan pendapat, ya, kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah memaki-maki, membentak gitu. Nah, dan bisa meminimalisir konflik. Nah, ini kalau misalnya dalam rumah tangga juga begitu. Mungkin Anda ada masalah dengan pasangan, ya, sampai tahapan ingin bercerai gitu. Coba Anda dengan pasangan Anda tuliskan kebaikan pasangan Anda. Rasa syukur apa gitu. Misalnya dulu suami Anda pernah mengantarkan Anda ke sekolah, ya, mengantar ke kampus, mengantar ke tempat kerja, menjemput, ya kan, memberi makanan. Lalu kemudian menikahi, ketika menikahi dia menafkahi, dia memberikan anak-anak yang lucu-lucu mungkin. Nah, itu bisa dibuat bersama. Begitu juga dengan istri, ya. Walaupun istri mungkin menyebalkan, ya, sering marah-marah, tapi coba kita tulis di jurnal tersebut misalnya, apa saja sih jasa-jasa istri Anda terhadap kehidupan Anda. Mungkin dia support, mungkin dia pernah bantu Anda ketika kekurangan uang, ya, membantu mengurus anak-anak. Nah, itu bisa Anda tulis di jurnal tersebut. Sehingga setiap ingin berkelahi, ingin berantem, ingin konflik, Anda melihat jurnal tersebut. Nah, itu insya Allah berhasil. Jadi dijauhkanlah dari konflik-konflik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan itu harus dilakukan dengan melibatkan yang namanya pikiran, perasaan, dan ucapan. Contohnya begini, Anda makan. Mungkin banyak yang saya lihat makan ya makan saja gitu kan. Nah, tapi kalau kita
ingin memunculkan keajaiban, kita harus bersyukur ketika makan. Maka dalam agama kita diajarkan ketika sebelum makan itu kita berdoa dulu, dan setelah makan juga membaca doa. Tapi bukan hanya itu, kita juga ketika makan, kita rasakan dengan perasaan kita nih, rasa syukur yang dalam gitu. Kelezatannya benar-benar dirasakan gitu. Saat Anda mengunyah, lalu Anda merasakan kelezatan makanan tersebut, sampai Anda menelannya, coba benar-benar dirasakan dengan perasaan Anda gitu. Benar-benar diresapi kenikmatannya tersebut. Lalu ketika Anda menelannya, merasakan enaknya makanan tersebut, lalu mengenyangkan, baru Anda ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Lalu juga pikiran Anda harus fokus ketika makan. Jadi benar-benar dengan kesadaran. Begitu juga saat minum. Jangan sekedar hanya kita menghilangkan dahaga, tapi ketika kita minum benar-benar kita fokus pada bagaimana air tersebut masuk ke tenggorokan kita. Lalu Anda rasakan benar-benar kenikmatannya, dan Anda syukuri dengan perasaan. Yang perasaan Anda ya, semakin Anda rasakan. Jadi benar-benar dihayati gitu. Nah, itu dari tindakan ya. Jadi benar-benar Anda melakukan sesuatu, Anda syukuri dengan ucapan, Anda syukuri dengan perasaan, dan Anda visualisasikan dengan pikiran bagaimana makan itu masuk, lezatnya gitu. Anda bayangkan betapa nikmatnya hidup ini gitu dengan adanya makanan. Kemudian misalnya Anda dibantu orang lain, misalnya Anda naik ojek online, atau Anda naik angkot, atau Anda naik yang namanya kereta ya. Coba ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa. Misalnya saat Anda turun dari kereta, lalu Anda berpapasan dengan yang namanya penjaga pintu ya, Anda ucapkan terima kasih Pak gitu. Ketika Anda membayar, ucapkan terima kasih Pak. Anda naik taksi online atau ojek online, saat turun Anda ucapkan terima kasih. Dan ucapkan terima kasih itu jangan hanya sekedar ucapkan, tapi coba tatap wajahnya. Kalau Anda duduk di restoran, kemudian ada pelayan yang menyediakan makanan, tatap matanya lalu ucapkan terima kasih. Nah, lakukan itu terus. Ketika ada orang transfer duit, ucapkan terima kasih. Ketika ada orang kasih duit cash, ucapkan terima kasih. Ketika ada orang membayari makanan, ucapkan terima kasih. Ketika ada orang, misalnya contoh kecil saja lah, dia mengelap meja yang kita tempati ya. Nah itu kita ucapkan terima kasih. Dan kita banyak mengucapkan terima kasih itu, maka energi positif akan terus muncul dalam diri kita. Nah, jangan kita akan mengurangi lah, mengeluh ya, mengurangi untuk kita sinis pada orang lain. Kenapa? Kita selalu menghargai hal-hal kecil, bantuan-bantuan kecil orang lain dengan ucapan terima kasih. Coba Anda praktekkan itu dalam keseharian. Nanti akan banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup Anda. Nah, ini saya kasih PR mungkin 40 hari. Jadi coba selama 40 hari Anda makan dengan penuh rasa syukur. Gunakan perasaan Anda dan benar-benar rasakan nikmatnya makanan itu. Ketika Anda minum juga seperti itu. Dan yang kedua, ketika Anda mendapat pertolongan dari orang lain, ucapkan terima kasih. Nah, jadi benar-benar kita bersyukur bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Jadi kita juga hablum minallah, hablum minan nas ya. Jadi kita berterima kasih kepada orang yang menolong kita, itu juga bentuk rasa syukur. Nah, sebagaimana di Al-Quran, barang siapa yang bersyukur, maka nikmat akan ditambah terus-menerus. Karena Allah Maha Kaya, jadi akan terus ditambah. Dan dia akan menarik lebih banyak kenikmatan untuk hidup Anda. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki yang